Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan mengenai keselamatan kesehatan kerja. Ini sebelum mulai menuju materi, saya akan memperkenalkan diri dan juga teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Abrafula Pramanta dengan NPM 19040. Yang kedua ada Ahmad Hilman Hidayat dengan NPM 20003. Yang ketiga ada Alfi Syahrin dengan NPM 19046. Dan yang terakhir ada Dendi Ghazali dengan NPM 19053. Oke, di sini ada identitas dari jurnal yang akan atau yang telah kami diskusikan dengan judul Penerapan Ketiga Listrik pada Pekerjaan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau biasa disebut PLTS. Di sini juga ada nilai volume dan halaman dari jurnalnya. Lalu yang selanjutnya ada penulisnya yaitu Syariuddin Muhammad Sayanto, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Institut Sains dan Teknologi AKPR IND Yogyakarta. Dengan tanggal resminya itu 15 Maret 2023 dan di sini juga tertera dari nomor ISSN-nya. Selanjutnya dari latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya Alfi, silakan. Ya, pada poin latar belakang saya akan memaparkannya. Langsung saja, latar belakang yaitu Indonesia memiliki banyak potensi energi terbarukan seperti air, termasuk mini hydro, panas bumi, biomasa, angin, dan matahari atau tenaga surya yang bersih dan ramah lingkungan. Namun pemanfaatannya belum optimal. Pemanfaatan energi terbarukan masih belum optimal dikarenakan biaya listrik yang dihasilkan oleh energi terbarukan seperti energi matahari tidak dapat bersaing dengan biaya listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil seperti BBM, gas alam, dan batu bara. Indonesia ini terletak di garis khatulistiwa, sehingga Indonesia memiliki sumber energi matahari yang melimpah, dengan intensitas radiasi matahari rata-rata sekitar 8 kWh per meter persegi setiap harinya di seluruh Indonesia. Sumber energi surya yang melimpah belum dimanfaatkan secara optimal, sementara di sisi lain masih ada wilayah Indonesia yang belum teraliri listrik karena tidak dapat diakses melalui jaringan listrik PLN. Maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini dengan modulnya dan sistem yang mudah dibawa-bawa merupakan salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif pembangkit listrik. Pada dasarnya energi matahari digunakan untuk menghasilkan listrik dengan dua cara. Cara pertama yaitu energi matahari ini akan membentuk uap di bidang cermin yang nantinya akan digunakan untuk menggerakkan turbin atau biasa disebut pembangkit listrik tenaga surya berskala besar. Lalu ada yang kedua yaitu energi matahari ini langsung mengubah sinar matahari menjadi listrik menggunakan energi matahari atau biasa disebut pembangkit listrik tenaga surya berskala kecil. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Terdapat dua poin tujuan penelitian di sini. Yang pertama yaitu memastikan bahwa setiap pekerjaan memiliki JSA. JSA ini merupakan singkatan dari Job Safety Analysis. Adapun pengertiannya menurut Wahyudi pada tahun 2018, Job Safety Analysis ini atau JSA merupakan proses identifikasi bahaya dan resiko yang didasarkan pada tiap-tiap tahap dalam suatu proses pekerjaan. Lalu poin kedua yaitu setiap pekerja bekerja mengacu kepada Job Safety Analysis ini yang bermanfaat, yang memiliki manfaat. Pertama, menjelaskan peran dari masing-masing pelaksana kegiatan. Yang kedua ada memberikan prosedur pelaksanaan JSA. Lalu yang ketiga ada memberikan sarana pendukung yang dibutuhkan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dengan selamat dan aman. Lanjut, Kang. Ya, lanjut ke subjek penelitian. Adapun subjek dalam penelitian ini, pada penelitian ini yaitu para peserta yang mengikuti uji sertifikasi kompetensi. Dan untuk kegiatan pengerjaannya itu meliputi proses kerja home solar system serta proses kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ya, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Baik, terima kasih Kang.
Di sini ada slide asesmen data. Asesmen data didapatkan dengan cara menguji dan melihat setiap peserta dalam pengerjaan setiap job desk dan memperhatikan apa yang telah dibekali berupa wawasan dan batasan serta pengetahuan yang cukup untuk mengerjakan job desk. Next, Kang. Adapun metode penelitian yang digunakan di sini yaitu yang pertama memberikan pemahaman teori pemasangan PLTS dan memperkenalkan materi genset pada industri kelistrikan. Dan ada yang kedua, memberikan pelatihan supervisi instalasi pembangkit listrik tenaga surya baik untuk solar home system maupun solar street system. Adapun langkah penelitiannya, yang pertama ada peran inspeksi, yang kedua memastikan telah memakai alat pelindung diri atau APD dengan benar sebelum pemeriksaan atau melakukan tahap awal. Adapun grounding atau ground check, dan ada pun susunan modul surya serta periksa sebelum itu memeriksa kondisi larik sebelum menyalakan inverter sistem baterai vendor, pemeriksaan sistem baterai prosedur yang disediakan sesuai dengan yang disediakan oleh pihak SOP-nya. Nah, adapun inverter baterai kita harus ngecek dulu apakah bagus atau tidak dan kontrol tegangan keluarannya. Next, Kang. Nah, untuk hasil penelitian, peserta dapat mengetahui dasar-dasar teori energi baru terbarukan dan penggunaan material pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, serta peserta menguasai dengan baik penggunaan alat dan bahan yang digunakan dalam proses kerja pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pengembangan keterampilan pekerja kelistrikan tercermin dari cara mereka bekerja dan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan SOP yang diberikan. Next, kan. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh. Baik, terima kasih Kang. Selanjutnya ada kekuatan penelitian. Penelitian ini didukung dengan foto pengerjaan dan planning yang sesuai dengan SOP, serta memberikan pengetahuan kepada peserta betapa pentingnya keselamatan saat kerja. Dan juga ada pun kelemahan penelitian. Kelemahan dari penelitian ini yaitu dilakukan pada saat pelatihan dan bukan dilakukan pada saat pemasakan PLTS secara langsung. Selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil pelatihan yang berlangsung beberapa hari tersebut, yang berisi tentang ilmu teori dan praktek para peserta pelatihan, biasanya dari hasil evaluasi pelatihan para peserta dapat mengaplikasikan K3 kelistrikan dalam karya Aurin Konergia, pembangkit listrik atau PLTS, dengan baik. Indikator keberhasilan program pelatihan dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, peserta dapat mempelajari dasar-dasar teori energi baru terbarukan dan aplikasi bahan di pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua, peserta mengetahui alat-alat yang digunakan dalam proses kerja pembangkit listrik tenaga surya dan penggunaan bahan. Selanjutnya, ada peningkatan kompetensi pekerja kelistrikan dapat dilihat dari cara kerjanya, menggunakan alat dan bahan yang tepat, sesuai petunjuk SOP yang telah ditetapkan. Yang keempat, pemahaman yang lebih baik tentang Job Safety Analysis atau JSA dan energi listrik K3 bagi pekerja listrik. Yang terakhir, berdasarkan respon dan evaluasi aktif dari kegiatan konsultasi ini, dapat dikatakan 90% peserta memahami dan memahami prinsip-prinsip instalasi dan pengawasan dari pekerja listrik. Instalasi pembangkit listrik tenaga surya bekerja. Next. Sekian yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya, Kang. Ya, silakan Kang Dwi. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dwi Prasetyo. Mau bertanya di bagian yang kesimpulan tadi, boleh dilihat nggak? Nah, itu dalam karya Aurin Konergia itu maksudnya apa ya? Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Dwi pertanyaannya. Dari yang lain masih ada pertanyaan? Jika ada, silakan pertanyaannya nanti baru dijawab secara berbarengan gitu. Izin bertanya, Kang. Oke, silakan Kang.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Revian dari kelompok 3, Kang. Untuk pertanyaannya, berapa lama waktu penelitian supaya penulis tahu bahwa indikator keberhasilan telah tercapai, Kang? Terima kasih. Ya, izin menjawab Kang Revian yang barusan pertanyaannya mengenai berapa lama penelitiannya untuk mencapai indikator penelitian yang diinginkan gitu ya, Kang, kurang lebih ya, Kang? Iya, betul, Kang. Ya, izinkan saya menjawab, Kang. Untuk indikator berapa lamanya itu, karena penelitian ini kan dilakukan di lapangan langsung ya, Kang. Nah, sedangkan untuk kegiatannya ini sudah terstruktur pada modul di jurnal ini sudah terstruktur di modulnya. Adapun kegiatannya ini dilaksanakan selama 3 hari, di mana yang hari pertama ini terdapat pengenalan materi secara teori kepada peserta uji, itu diberikan modul-modul, kemudian dilanjutkan pengenalan peralatan PLTS kepada peserta uji. Lalu ada yang hari kedua itu dilakukan uji tulis dan uji praktek. Setelah mempelajari modul-modulnya, ada pengujian baik tulisan maupun lisan gitu ya, langsung praktek. Lalu yang ada hari ketiga itu dilaksanakan uji sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan di Auditorium API Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 3E Yogyakarta. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga menjawab. Terima kasih, Kang. Sudah. Terima kasih kembali, Kang. Baik, Kang, izin menjawab pertanyaan dari Kang Dwi tadi yang tentang aurin konergia ya, Kang. Aurin konergia itu merupakan energi surya, Kang. Itu yaitu energi yang berupa sinar dan panas dari matahari, Kang. Apa jawabannya cukup, Kang? Oke, aman. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Kang? Kalau nggak ada, kita tutup aja. Boleh Kang, saya bertanya Kang. Oh ya, boleh. Silakan. Eh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aris Setiawan. Saya ingin bertanya yang dimaksud peserta dalam pelatihan ini siapa ya Kang? Dan untuk eh, apakah ada tempat khusus untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga surya ini Kang, seperti laboratorium atau apa? Terima kasih Kang. Ya, izin menjawab ya, Kang, pertanyaannya. Untuk para peserta ini, yang dimaksudkan dengan para peserta ini yaitu adalah para pekerja, para peserta di bidang ketenaga listrikan dari berbagai perusahaan di bidang kelistrikan yang tergabung dalam organisasi AKLI dan API di wilayah daerah Yogyakarta, yang syarat khususnya itu untuk mengikuti kegiatan ini mempunyai sertifikasi keahlian tenaga listrik. Adapun kegiatannya itu dilaksanakan di Auditorium API daerah Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 3E Yogyakarta. Itu saja mungkin kalau dari saya, semoga menjawab, Kang. Oke, iya cukup Kang. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kang. Gimana dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau dicukupkan? Cukup, Kang. Oke, baik, kalau sekiranya cukup, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih kakak-kakak yang sudah hadir dan juga sudah bertanya, dan juga rekan-rekan yang sudah mempresentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.